3, 2, 1, close the door. Oh Mbak, Mbak, salah Mbak. Oh salah ya. Podcast sebelah kayaknya. Oh podcast sebelah. Yaudah kita ganti channel dulu ya Pak. Iya. Oke, halo Tagliners, selamat datang tentunya di Tagline Podcast. Teknologi Alignment Podcast, podcastnya Multipolar Technology. Untuk Tagliners yang gabung di sini dijamin bisa mendapatkan informasi terkini seputar teknologi, bisnis, dan tentunya juga thought leadership. Nah kembali tentunya ya di podcast kita kali ini Tagliners, kalau kemarin di sesi sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan yang panas-panas nih Pak ya. Iya. Terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Betul. Kemudian juga case-nya yang lagi hangat-hangatnya. Iya. Kemudian juga bagaimana sih peran perusahaan untuk menjaga data pribadi sampai dengan solusinya. Di sesi kedua kali ini kita akan bahas yang gak kalah seru terkait dengan fitur luar biasa yang kita sebut dengan DAM ya, Data Activity Monitoring dari IBM Security Guardium, yang tentunya bisa membantu monitoring dan tracking terhadap pergerakan suatu database. Yang pastinya ini Tagliners bisa membantu dalam menjaga keamanan data pribadi pelanggan. Seperti apa fiturnya, secanggih apa? Kita akan langsung bahas di podcast sesi kali ini. Oke, kali ini kita akan ngobrol bareng dengan dua pembicara kita yang ini satu perguruan nih. Jadi kalau satu perguruan canggihnya sama. Tentunya ini masih dengan perwakilan dari Multipolar Technology. Ya, kalau kemarin kita ngobrolnya sama Pak Oki, kalau kali ini kita ngobrolnya bersama dengan Pak Denny Sutani selaku solution provider dari Multipolar Technology. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya dengan Pak Denny dan tentunya masih bersama dengan Bapak Indra Lesmana selaku musisi. Oh bukan. Ini bukan Indra Lesmana tapi Bapak Indra Permana Rusli. Selaku apa Pak, mungkin boleh diperkenalkan? Partner Technical Specialist dari IBM Security Software Indonesia. Dan kita akan ngobrol-ngobrol nih Pak. Kemarin di sesi 1 kan kita sudah bahas ya terkait dengan tentunya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tahun 2022. Case-nya yang lagi panas-panasnya nih ya, tentunya case-nya lagi panas-panasnya peran organisasi ataupun perusahaan untuk menjaga data sampai dengan solusi yang diberikan IBM tentunya ya. Kalau kemarin kita bahas solusinya terkait dengan QRadar. Nah, di sesi kali ini kita akan bahas ya, kalau kemarin itu CCTV depan, kita masuk lebih dalam lagi Ke rumahnya. Iya. Jadi ada mungkin satpamnya, ada pembantunya, atau ada memang keluarganya. Betul, kita akan bahas lebih dalam lagi. Tentunya ini kita temanya terkait dengan database activity monitoring. Jadi monitoringnya lebih dalam lagi. Betul. Nah, untuk di pertanyaan pertama saya ke Pak Indra terlebih dahulu. Tadi kan kita sudah bahas ya kemarin terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ini mohon dijelaskan secara singkat nih Pak. Bagaimana sih kaitannya UU PDP ini dengan data security dapat memberikan informasi atau insight mengenai peredaran aktivitas yang mencurigakan? Iya. Jadi seperti halnya CCTV ya, kita harus dapat memonitor setiap transaksi data gitu. Apalagi kalau kaitannya dengan PDP berarti data pribadi itu transaksinya itu seperti apa kita harus perhatikan gitu. Jangan sampai kita ada yang namanya malicious activity gitu ya, seperti yang tadi disebutkan. Seperti apa sih malicious activity? Nah, kita lihat dari behavior user sebelumnya gitu. Jadi kalau misalnya dia biasa akses pada jam tertentu atau mungkin dari IP tertentu gitu dari satu server ya. Terus kemudian ada perubahan tiba-tiba gitu. Berarti itu aktivitas yang mencurigakan. Kalau misalnya ada table gitu ya, misalnya menyimpan data pribadi juga. Ternyata ada yang download malam-malam nih gitu. Kok ada ribuan data di download gitu. Biasanya orang tidak punya akses ke situ gitu. Berarti itu mencurigakan juga. Oke, dan kalau kita bahas curiga atau hal-hal yang harus dideteksi dalam hal security ini ada 3 ya Pak, people, proses dan juga teknologi. Nah, boleh didetailkan nih Pak Denny terkait ini bagaimana Pak? Ya kalau misalnya yang data activity monitoring ini kan kalau kita analogikan itu seperti CCTV yang di dalam rumah ya. Jadi ada 3 poin penting ya, bagaimana kita menjaga keamanan di dalam rumah dengan menggunakan CCTV. Jadi pertama kita harus tentukan dulu gitu, kita harus tahu ruangan-ruangan mana yang harus kita jaga dengan CCTV. Nah kedua adalah siapa yang boleh mengakses. Misalnya ada kamar anak gitu ya, itu cuma boleh anak sama orang tua yang boleh masuk. Nah kalau misalnya ada ruang tamu, tentunya keluarga dan tamu yang boleh masuk. Kalau misalnya ada
kucing lewat mungkin itu juga boleh gitu ya. Nah, kalau misalnya ada orang yang tidak dikenal gitu ya, yang melakukan aktivitas mencurigakan, itu kan pasti akan tertangkap oleh security CCTV. Nah, dengan Guardium Database Activity Monitoring ini, kita juga sama cara kerjanya ya. Jadi kita tentukan dulu tabel-tabel mana atau misalnya data mana yang sesuai dengan PDP atau misalnya compliance GDPR, PII dan sebagainya. Data mana yang sensitif dan perlu kita proteksi. Sesudah itu kita tentukan gitu, user mana yang boleh mengakses, user mana yang tidak boleh, user mana yang boleh mengakses yang data tertentu aja gitu ya. Atau misalnya kemarin ada di salah satu customer ada datanya yang isinya artis sama pejabat gitu ya. Nah, itu highly classified gitu ya kan. Nah, kalau misalnya itu sudah ada, nah kita boleh tentukan polisinya apa. Kalau misalnya terjadi pelanggaran, apakah kita mau catat ataukah kita mau blok, atau misalnya kita mau melakukan quarantine atau apapun lah yang sesuai polisinya. Ya, kita bisa lihat dari gambar ini gitu ya. Nah, ini step-step bagaimana kita melakukan perlindungan terhadap data kita. Jadi pertama kita cari dulu gitu ya, discovery classification, kita cari data kita ada di mana gitu ya. Kemudian kita lakukan harden, itu di situ ada entitlement reporting, kita tahu gitu ya siapa yang bisa mengakses dari sisi database. Nah, sesudah itu baru kita melakukan monitor dan kita lakukan protection gitu ya. Kita bisa melakukan blocking, kita bisa melakukan quarantine, ataupun kita bisa melakukan masking, tergantung policy apa yang disesuaikan dengan kebutuhan dari customer kita. Oke, diterapkan sesuai dengan kebutuhan ya dari si customernya. Betul sekali. Nah, ini kalau kita bicara soal celah nih Pak, kalau diibaratkan seperti tadi rumah, mungkin ada dari pintu depan, ada pintu belakang, ada dari jendela atau dari genteng bahkan. Nah, celah-celah apa saja sih yang bisa dimanfaatkan hacker untuk melakukan pencurian data atau data trafficking? Mungkin Pak Indra dulu. Ya, jadi kalau misalnya kita pakai analogi rumah, dengan misalnya jalur masuk itu kita ada pintu, ada jendela gitu ya, ada genteng juga yang tadi gitu. Nah, CCTV itu kan kita harus monitor ya setiap transaksinya gitu, setiap activity yang terlewatkan di situ gitu. Jadi kalau misalnya ada satpam lewat atau mungkin ada pembantu lewat, kita harus pastikan bahwa mereka itu tidak melakukan sesuatu yang mencurigakan. Nah, di situ fungsi dari penerapan data security dari IBM. Oke. Pak Denny mau menambahkan? Ya, kalau kita kan pernah implementasi ya. Jadi dalam beberapa case yang kita temukan di lapangan itu banyak hal ya yang celah yang bisa digunakan oleh hacker gitu ya. Jadi yang pertama, mereka pasti akan mencoba mendapatkan password gitu ya. Baik dari sisi root, dari sisi servernya, dari sisi DBA-nya gitu kan. Ada social engineering, ada keylogger, ada banyak tools lah untuk mendapatkan password gitu ya. Nah, ketika mereka sudah mendapatkan password, mereka tentu bisa mengakses data-data yang tadi gitu ya, yang sensitif tadi. Nah, disinilah kita pentingnya melihat jurnal yang dicatat ya. Apakah activity yang mereka lakukan ini, si privileged user ini sudah sesuai dengan yang biasa mereka lakukan atau mencurigakan gitu. Nah, atau case lain kita bisa lihat di Guardium itu ada reporting mengenai failed login gitu ya. Apakah ada kejadian yang mencoba-coba untuk melakukan login gitu ya. Nah, kalau misalnya ATM kan 3 kali pencobaan di langsung gitu kan. blokir. Nah, kalau misalnya ada sistem yang boleh mencoba berkali-kali. Nah, di sini bisa terlihat di dalam laporannya. Oke, bahkan mungkin ada yang bisa cuman melihat aja ketika ada proses mendownload dan lain sebagainya. Nah, itu patut dicurigakan juga misalnya seperti itu ya Pak ya. Betul. Iya, jadi kalau menambahkan juga, kalau misalnya balik ke analogi yang tadi, kalau misalnya ada kejadian yang mencurigakan terus kemudian ada barang hilang gitu, kita semudah untuk melihat dari recordingnya CCTV itu seperti apa. Betul. Jadi ada Jadi data ada buktinya. forensiknya. Betul. Nggak asal tuduh gitu. Iya. Itu kan tadi data, journalingnya. Tapi ada nggak sih Pak tindakan pencegahan yang bisa membatasi data itu diunduh dan ditransfer ke tempat yang nggak seharusnya? Gimana tuh Pak? Ya, kalau dari sisi data gitu ya, kita bisa bikin policy ya, ketika ada user-user tertentu yang mengakses data yang sensitif tadi, kita bisa apply yang namanya masking. Jadi walaupun mereka mendapatkan datanya, tapi mereka tidak akan tahu kalau itu data aslinya. Oh, oke. Lebih jelasnya bagaimana Pak Indra?
Iya, jadi kalau misalnya saya coba tambahkan, mungkin dari sisi lainnya, kalau misalnya ternyata dari level database kita sudah amankan, Mhm. tapi ternyata diambilnya data itu dari level operating system gitu ya, Mhm. sistem operasi. Oke. Nah, kita bisa amankan dengan solusi, Guardium Data Encryption. Jadi kita bisa batasin dari sisi directory, siapa saja yang berhak untuk melakukan dekripsi ataupun juga enkripsi di situ gitu. Mmm. Jadi sekalipun lewat jalur sistem operasi gitu ya, pada waktu kita download, kita coba download, datanya pun juga sama seperti disampaikan Pak Denny, dari data depan database sudah termasking, dari sisi operating system pun juga sama, sudah scrambled sifatnya, itu tidak bisa dibaca gitu. Jadi kalau misalnya kita mau perjualbelikan data tersebut pun juga Di tidak ada dark web ya? nilainya. Betul, di dark web gitu. Wah. Ini contohnya pas kita lakukan implementasi gitu ya. Nah, ini kita melakukan redaction terhadap data sensitif. Nah, di sini kita bisa lihat ketika ada yang mengakses menjalankan query, nah itu hasil yang mereka dapatkan gitu ya. Mereka tidak bisa melihat data aslinya seperti apa. Nah, kalau misalnya yang tadi dari enkripsi mungkin dari Pak Indra. Oke, jadi seperti yang kita bisa lihat di gambar juga, untuk yang saya sebutkan tadi, kalau misalnya directory itu ada yang bisa akses, ada yang nggak bisa akses. Yang bisa akses itu melihat secara clear text atau melihat secara scrambled, itu kita bisa batasin. Jadi di gambar sebelah kanan atas itu adalah gambar untuk yang authorized access atau yang punya wewenang gitu. Oke. Jadi kalau misalnya punya wewenang, dia bisa melihat secara clear text gitu. Jadi tidak mengganggu kegiatan operasional dari sisi bisnis juga. Nah, terus kemudian kalau misalnya unauthorized access, jadi kalau misalnya dari sisi operating system kita coba download gitu dan kita dapatkan hanya scrambled text seperti ini. Jadi kalau mau diperjualbelikan yang tadi disebutkan di dark web, nah itu tidak ada nilainya di situ karena percuma. Jadi pas dilihat sampelnya, loh kok datanya kayak begini? Apakah ini benar datanya si bank A, si bank B atau telco dan lain-lain gitu. I see. Pak, dari pengalaman multipolar teknologi dalam hal implementasi nih Pak, apalagi sih peran IBM Guardium DAM ini dalam membantu bisnis untuk menjaga keamanan data pribadi pelanggan? Ya, berdasarkan pengalaman kita sih ada dua lagi fitur yang cukup membantu ya. Yang pertama yang cukup penting menurut kami itu adalah vulnerability assessment. Oke. Nah, jadi dengan vulnerability assessment ini kita bisa melakukan scan terhadap database ya, environment kita, apakah ada konfigurasi atau misalnya ada patch, ada bug, misalnya ada celah-celah keamanan yang perlu kita perhatikan gitu. Nah, ini contoh dari hasil assessment tersebut gitu ya. Di sini kita bisa lihat gitu ya bahwa ternyata skornya hanya 47 ya, kurang aman gitu. Wow. Nah, di sini kita juga bisa lihat gitu ya berdasarkan tes-tes tersebut itu dari CVE, dari STIG. Jadi ini berdasarkan memang standar security-nya ada gitu ya. Nah, di sini ada yang critical, major, minor. Di sini kita bisa lihat dengan jelas gitu ya celah-celah keamanan kita ada di mana. Nah, di sini juga ada ya, ada yang failed gitu ya. Kemudian ada rekomendasinya gitu ya, bagaimana cara mempatch dari celah keamanan tersebut. Nah, kita juga bisa lihat dari trend line-nya. Jadi apakah kita memiliki keamanan yang lebih meningkat dari waktu ke waktu gitu. I Nah, see. mungkin untuk fitur kedua bisa dibantu dari Pak Indra. Ya, berikutnya tentang compliance accelerator. Jadi kalau misal kaitannya dengan regulasi, bagaimana sih pertanyaannya? Regulasinya ada banyak, terus kemudian wah kalau misal gitu kita khawatir juga nih, gimana caranya atau seberapa kompleks sih kita untuk menerapkan policy-policy yang ditentukan oleh regulasi gitu. Jadi Guardium sendiri ya kita kembangkan, kita melihat dari hal itu gitu ya. Jadi kita pastikan kita permudah dari sisi implementer juga. Kita sudah sediakan predefined atau out of the box compliance reporting dan juga policy yang kita sesuaikan dengan berbagai industri standard, misalnya GDPR, PCI dan lain-lain gitu. Jadi dari situ kita bisa sesuaikan, kita bisa kustomisasikan juga dengan kebutuhan yang diperlukan dari korporasi. Nah itu tadi kan 2 fitur, tapi fitur-fitur lainnya ada Pak? Tentu saja masih banyak. Apa tuh? Jadi kalau misal terkait dengan data security, kita masih punya fitur-fitur yang sangat banyak. Tapi kalau misal kita bahas di sesi kali ini, tentu saja kita tidak cukup ya. Jadi kita bisa
bahas secara terpisah. Ya. Oke. Nanti bisa hubungi ke kita untuk Iya, lebih betul. detail. Hubungi di bawah ini. Nah, kesimpulannya Pak kalau gitu dari tadi kan kita sudah ngobrol apa yang di highlight mungkin Pak Denny. Ya, Silakan. jadi saat ini kan PDP sudah menjadi ketentuan ya. Yes. Jadi memang harusnya dari perusahaan-perusahaan itu merupakan kewajiban untuk menjaga data gitu. Yes. Apalagi kalau misalnya yang kejadian-kejadian yang mungkin terjadi sekarang ini, kita bisa lihat ya kerugian yang dialami oleh company tersebut jika terjadi data breach gitu. Nah, dengan menggunakan database activity monitoring ini tentunya kita bisa menjaga database kita dari orang dalam gitu ya. Rumah kita bisa aman yang di dalamnya. Seperti itu. Iya, jadi kalau misalnya kita sudah amankan dari sisi dalam, bagaimana dengan sisi luarnya? Jadi mungkin kita bisa balik ke sesi yang sebelumnya juga kita sudah singgung tentang QRadar. Jadi dari sisi luar pun juga kita pastikan kita harus lengkapi juga perimeter security yang ada di rumah kita. Gitu, kurang lebih. Oke, jadi 2 itu ya. Betul. Oke, lain-lainnya? Masih banyak lagi. Oh, masih banyak lagi yang kita bahas. Iya. Oke. Nah, itu dia tadi pembahasan menarik kita bersama dengan 2 pembicara kita, yang satu perguruan sama canggihnya. Terima kasih ya Pak Indra dari IBM dan juga tentunya Pak Denny dari Multipolar Technology. Ini walaupun singkat pembahasan kita terkait dengan keamanan data dari IBM, tapi insight-nya sangat luar biasa. Dan saya yakin nih ya, Tailliners pasti udah ada pertanyaan-pertanyaan, ada hal-hal yang mungkin ingin ditanyakan, ingin curhat ya, ingin konsultasi. Tentunya ini kita terbuka untuk teman-teman yang ingin tanya-tanya lebih dalam, bisa menghubungi Multipolar Technology melalui email atau informasi yang ada di kolom deskripsi. Jika Tailliners suka terkait dengan pembahasan kita, jangan lupa like-nya, atau mungkin punya permasalahan, punya ide yang ingin kita bahas, tinggal langsung ketik di kolom komentar. Dan tentunya jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi-informasi terkini dari kita. Untuk Tailliners tentunya jaga kesehatan selalu, stay safe, stay healthy, dan salam Teknologi. yeah!